Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berjumpa lagi dengan saya Gus Mawi dalam acara podcast IKADI. Teman-teman sekalian, para pemirsa yang budiman, hari ini alhamdulillah kita bertemu saudara kami Ustadz Rajin Abdul Aziz. Nah, nanti kita akan kulik nih bagaimana beliau, ya. Karena hari ini insya Allah kita akan membahas tentang wakaf. Kita akan kulik beliau bagaimana wakaf tersebut. Nah, kita sapa sebelumnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast IKADI. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih untuk undangannya. Masya Allah. Masya Allah. Kami yang terima kasih Ustaz meluangkan waktunya yang sangat luar biasa, kesibukan Ustaz Rajin di bulan Ramadan ini tentunya, tapi bisa hadir di podcast kami untuk sama-sama memberi value yang berbeda tentang ya, karena kami membahas tentang wakaf sebetulnya, Ustaz Rajin. Tip, boleh memperkenalkan dulu nggak kepada para pemirsa? Fadol Ustaz. Baik, sahabat IKADI sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya Rajin Abdul Aziz. Hari ini saya diamanahkan untuk mengelola satu lembaga wakaf namanya Berkah Wakaf Al-Kahfi, ya, yang alhamdulillah lembaga ini sudah lembaga yang tercatat di Badan Wakaf Indonesia, ya, perizinannya, dan ya alhamdulillah lembaga ini pun juga sudah banyak memberikan manfaat ya kepada masyarakat dengan pengelolaan wakafnya, ya. Dan salah satu memang agenda besar yang sekarang sedang dilakukan adalah bagaimana kita bisa menguatkan ya literasi wakaf ya di masyarakat. Dan juga bagaimana masyarakat juga bisa melihat bagaimana kemanfaatan wakaf ini sendiri, ya, sehingga tidak kemudian sekedar menjurus kepada 3M ya, biasanya masjid. Gitu kan, musola gitu kan, atau madrasah. Gitu kan, itu lebih jauh ke sana lagi. Dan mudah-mudahan saya terima kasih sekali hari ini bisa diundang. Mudah-mudahan bisa sharing dan bisa sama-sama saling berbagi pengalaman. Gini Ustaz, mohon maaf, kami manggilnya Ustaz Rajin apa Ustaz Abdul Aziz nih? Ustaz Rajin aja. Ustaz Rajin aja. Ya, insya Allah. Gini, apa yang membedakan antara wakaf, zakat, atau sedekah atau infak itu sendiri? Iya, kalau di dalam Islam memang salah satu syariat maliyah itu ya, ada dihubungkan dengan kewajiban kita, atau artinya kewajiban ataupun syariat maliyah itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Ya, tadi apa perbedaan antara zakat, infak dan wakaf gitu ya? Sebenarnya kalau dalam aslinya itu kan dalam syariat Islam, dalam ayat ini disebutkan sedekah ya. Walaupun kemudian sedekah itu kan ada sedekah dalam bentuk uang, atau mali, atau sedekah dalam bentuk yang lain. Nah, berbicara tentang sedekah dalam bentuk uang, maka dia ada yang sedekah atau infak bentuknya. Infak yang wajib itulah yang disebut dengan zakat, gitu ya. Yang wajib tentu dia ada hitung-hitungannya dan ada syarat dan ketentuannya sendiri. Nah, maka ada yang sunnah. Nah, yang sunnah ini sebenarnya kalau dalam syariat itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada infak yang sekedar habis begitu saja. Contohnya kita ngasih orang mau memberikan, katakanlah orang yang butuh untuk sekolah, sudah selesai di situ saja. Tapi ada yang kemudian yang sifatnya ini bisa jangka panjang kemanfaatannya, dan itulah yang kemudian disebut dengan wakaf, atau kalau di masyarakat kita sering disebutnya dengan yang namanya sedekah jariah. Sedekah jariah. Nah, itu yang disebut dengan wakaf itu sendiri. Tapi kan begini, dulu ya kami nih, mungkin ya para pemirsa juga pernah mengalami bahwasanya wakaf ini tanah, gitu kan ya, atau kita hampir kayaknya enggak deh kalau wakaf uang dan sebagainya. Nah, di
tadi yang Ustadz kelola di lembaga wakaf ini, apakah pengelolaannya wakaf berupa tanah atau pengelola wakaf yang sedang kami digiatkan wakaf tunai itu sendiri? Iya, jadi kan prinsip dari wakaf itu kan adalah bahwa harta yang apapun bentuk yang diwakafkan itu agar bisa terjaga. Agar terjaga. Terjaga, artinya tidak hilang. Iya. Maka dalam peraturan di BWI, ada di dalam undang-undang perwakafan kita yang ada, maka wakaf itu ada yang namanya wakaf benda dan ada wakaf tadi uang tadi. Wakaf tunai. Sebenarnya kan uang itu juga termasuk benda, gitu ya. Sebenarnya, gitu kan. Karena tadi klausal utamanya adalah wakaf yang kemudian diberikan itu adalah agar tidak hilang, gitu kan. Harta benda wakafnya itu sendiri, gitu. Maka memang ada dua, ada wakaf boleh dalam bentuk benda, yang tadi contohnya, atau dalam bentuk uang. Betul. Gitu. Walaupun kalau zaman sekarang istilahnya ada wakaf tunai dalam bentuk uang, uangnya yang sebagai maf'ul bihnya, gitu ya, yang perlu dijaga. Ada yang sekarang bentuknya yang wakaf benda tapi diuangkan. Artinya dia memberikan uang, tapi uangnya itu niatnya diwakafkan untuk membuat sesuatu benda. Oh gitu. Contohnya tadi kita bikin pesantren. Ya. Nah, kalau wakaf uang, akarnya bukan wakaf uang, tapi kalau bahasa istilahnya ada namanya wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang. Ya, jadi wakafnya dengan uang, kan kalau dulu mah wakafnya wakaf semen, wakaf batu bata gitu ya. Gitu, kebanyakan kan begitu, wakaf kayu untuk tiang dan sebagainya kan di pesantren dan sebagainya. Nah, kalau sekarang dipermudah melalui wakaf melalui uang tadi, bentuknya uang, tapi nanti ya akadnya adalah uang ini harus digunakan sesuai dengan akad peruntukannya. Gitu. Tapi bagaimana dengan wakaf yang ramai kan wakaf tunai produktif? Ya, itu tadi yang saya sebutkan termasuk ke dalam wakaf tunai uang tadi. Jadi yang menjadi maf'ul bihnya itu adalah uangnya. Uangnya. Maka ketika ada orang yang mewakafkan, maka seorang nazir atau pengelola harta benda wakaf itu tidak boleh kemudian sampai uangnya hilang sepeser pun. Sepeser pun. Kalau misalkan hilang, maka nazir wajib mengganti. Kan gini, Ustaz, mohon maaf. Kalau misalnya ada orang pengen wakaf tunai produktif, nah, berarti kan uang tunai yang terkumpulkan ini kan harus produktif. Maka uang yang terkumpulkan ya itu untuk bisnis gitu atau untuk seperti apa nih? Karena harus produktif. Kalau wakaf uang kan memang nilai manfaatnya kan berarti karena dalam wakaf kan yang diambil atau dimanfaatkan adalah nilai hasil kelolanya. Hasil kelola. Gitu ya. Maka otomatis sebenarnya semangat wakaf itu sebenarnya dari zaman Rasulullah sampai dengan zaman sekarang sebenarnya harus nilai produktif. Jadi dasar harta benda wakafnya tetap, tetapi manfaatnya ada manfaat. Sama nilai uang pun kalau ingin dia memberikan manfaat, maka dia harus diproduktifkan. Harus dengan cara membisniskan uang itu, harta benda wakafnya. Berarti gini, kalau misalnya ada orang yang wakaf, entahkah wakaf uang atau wakaf tunai produktif atau wakaf tanah misalnya, ya, kalau seandainya tanah tersebut tidak termanfaatkan, ini posisinya seperti apa nih? Karena nazir yang mengelola nih. Ini kan harus clear nih. Dan itu banyak tuh kasusnya. Iya, jangan sampai, ya kan? Kita sebagai ustadz yang pengelola zolim nih kan ya atas tanah ya karena tidak produktif. Iya, jadi kalau makanya ini juga bagian dari wacana pendewasaan pengelolaan wakaf ya di kita. Betul. Jadi saya mungkin cerita sedikit ya tentang bagaimana nih wakaf tanah tapi kemudian dia akhirnya diproduktifkan. Contoh saya ambil contoh misalkan ada satu wakaf tanah masjid sebenarnya awalnya itu di Singapura. Di Singapura, di tengah kota Singapura itu ada wakaf. Sekarang dikelola sama namanya Wares, wakaf real estate. Jadi awalnya memang di situ tuh masjid itu dikelola wakaf biasa kayak kita gitu.
wakaf orang wakaf masjid dan wakaf sebagian tanahnya ada di situ. Tapi kesulitan untuk dana operasional masjidnya. Nah, gitu benar, kan? benar. Kayaknya di kita juga banyak nih Iya. kayak gitu. Karena tadi cuma dimanfaatkan hanya untuk Hanya aspek untuk sosial saja, orang sholat, Orang mungkin. sholat, ya. Nah itu. Nah akhirnya kemudian muncul ide yang sangat baik melihat dari pengalaman-pengalaman tadi, kisah-kisah wakafnya sahabat Nabi dan sebagainya, rata-rata mereka cukup produktif. Maka kemudian diakatkanlah kemudian wakaf ini sesuai dengan kesepakatan juga wakifnya, maka masjid dan tanah itu kemudian dirubah. Dirubah artinya pemanfaatannya tetap dia tidak berubah statusnya sebagai tanah wakaf, gitu ya. Tapi Apa? pengelolaannya dirubah. Sekarang tuh Dan dibangun. peruntukannya juga. Iya peruntukan tetap Mesinnya ada. mesinnya Tetap ada. malah Iya. sekarang lebih besar, Lebih besar, ya. dan lebih bagus. Tapi kemudian sebagian tanahnya dibangun hotel. Oh. Gitu. Dan hotel itu dikelola dengan profesional. Profesional. Gitu kan, profesional. Ya memang harus profesional kan ya? Iya, betul. Makanya kemudian alhamdulillah hari ini kita bisa melihat hasil kelolaan hotel dari tanah wakaf tadi. Benar, betul. Justru sekarang alhamdulillah bisa membiayai masjidnya, bisa membiayai anak-anak yatim di sekitar masjid, orang-orang du'afa dan sebagainya. Mungkin bisa ngasih beasiswa juga kali ya? Ya. Untuk anak-anak. Jadi Ya, itu- seperti mohon maaf, seperti contohnya Sayyidina Utsman tuh dengan sumurnya kan? Betul. Kan Masya Ya, Allah. kalau di zaman Nabi kan misalkan wakafnya Utsman yang sumur itu, wakafnya Umar yang tanah di Khaybar, gitu kan, dan sebagainya, itu kan bentuknya sebenarnya produktif. Iya. Nah sama, walaupun memang ya mohon maaf di masyarakat kita masih belum banyak yang memahami ini bagian dari hal yang strategis dalam urusan wakaf. Iya. Makanya di kita kan tadi masih banyak tanah-tanah wakaf yang tidak terkelola karena tadi persepsinya kalau saya wakaf tanah bisa nggak ini buat pesantren, Ya, buat pesantren. ya, ini buat masjid, Gitu. ini buat madrasah, Madrasah. gitu kan? Ada malahan ada nih Ustaz, wakaf tanah nih. Iya. Tapi posisinya jauh coba. Nah, itu dia. Ya, posisinya susah diakses oleh kendaraan, dan si muakif ini mintanya tolong di sana dibangunkan pesantren gitu kan. Wah, berat juga nih kan, ini tanggung jawab Betul, ya. yang lola kan nantinya gitu. Makanya memang seorang wakif juga atau lembaga nazir, mohon maaf, itu juga tidak serta-merta setiap orang yang nawarin wakaf juga harus diterima. Harus diterima. Karena Ya, kita ya, harus ya, ya. mengukur kemampuan pengelolaan kita. Gitu ya, tadi misalkan ada yang di atas gunung tapi minta dibuatkan pesantren. Coba. Nah, kita harus mengukur bagaimana kemampuan kita. Bahkan kadang-kadang kita tawarkan begini. Ayo Pak, agar manfaat dan nilai niat baik Bapak ini bisa tetap terpenuhi, boleh nggak kalau kemudian tanah yang di sana itu kita tukar guling? Ya. Tanah yang susah dikelola tadi, yang di atas tadi gitu kan, gimana kalau dipindahkan misalkan apakah dijual atau bagaimana? Nanti dipindahkan senilai yang nanti didapatkan di sana, dia difungsikan atau dialihkan ke tanah-tanah yang produktif gitu. Yang kelolaannya katakanlah kalaupun jadi sekolah ya sekolahnya bisa produktif, kalau dibikin usaha-usahanya bisa produktif. Sehingga tadi nilai dasar wakaf yang harus bermanfaat jangka panjang itu tetap bisa terlaksana daripada kan nanti kita terima tanah di atas gunung, lu buat apaan? Ya, betul. Di atas gunung tadi. Iya betul. Sekarang gini, kami pengen tahu juga nih. Sekarang posisinya Ustadz sebagai direktur Berkah Wakaf Al-Kahfi yang posisinya ada di Kabupaten Bekasi. Iya, betul. Nah, mohon maaf, secara administratif sudah berizin belum? Alhamdulillah sih kita terakhir itu ya 2016 kemarin ya. Iya. Alhamdulillah kita sudah berizin sebagai nazir ya. Sebagai nazir resmi dari Badan Wakaf Indonesia. Iya. Gitu. Ya prosesnya memang agak lama sih karena memang kan ada persyaratan tertentu ya. Betul, Salah satunya ya tadi orang-orang yang mengelolanya juga harus profesional. Ya, itu yang penting nih. Ya, harus benar-benar memang fokus mengelolanya. Jadi tidak hanya sekedar yang penting namanya tercantum, gitu kan. Betul. Itu kita coba usahakan memang kita penuhi berbagai persyaratannya dan alhamdulillah
kemarin Juli itu 2016 kita dapat izin itu. Iya, iya. Jadi secara kelembagaan kita sudah ada izin resmi. Artinya lembaga yang Ustadz pimpin betul-betul lembaga profesional. Iya, karena kita juga memang secara rutin harus melaporkan laporan kita ke BWI, Badan Wakaf Badan Indonesia. Wakaf Indonesia. Ya, dan itu pasti dipantau oleh BWI. Betul, ya. Jadi semua rupiah yang kita kelola harus dimasukkan ke dalam laporan itu dia. Makanya ini bentuk transparansi kita. Betul, karena ini kan gini, jangan sampai masyarakat itu akhirnya kecewa, lalu mereka para calon-calon muakif ini akhirnya mereka tidak mau lagi gitu. Cuman gara-gara tercoreng oleh beberapa 1-2 lembaga ini orang-orang yang ikhlas mengelola, yang profesional, itu kan mesti dijaga. Betul. Itu yang tadi tantangan yang kedua ya. Tantangan pertama tadi terkait dengan masalah pemahaman wakafnya di masyarakat kita. Tantangan kedua tadi bagaimana nazirnya itu kan bisa menunjukkan profesionalitas kerjanya sehingga bisa dipercaya oleh masyarakat. Iya. Gitu. Oke, selama ini agar mewakafkan masyarakat dan memasyarakatkan wakaf nih, apa yang sudah dilakukan oleh lembaga yang Ustadz pimpin? Jadi selama ini kita juga tadi ya, alhamdulillah juga sebenarnya kita juga punya kerjasama sama IKD juga ya. Gitu IKD dalam hal ini dengan dai-dainya IKD juga kita bersinergi gitu kan untuk tadi mensosialisasikan tadi mewakafkan masyarakat dan mewakafkan masyarakat dan artinya mensosialisasikan wakaf ini ya, gitu kan. Walaupun bertahap dari komunitas-komunitas yang bisa kita jangkau yang mudah dulu terlebih dahulu, terutama yang produktif yang menurut kita memang potensi wakaf sebenarnya besar tapi memang kurang terkelola dengan baik gitu ya. Betul, dari komunitas itu secara umum juga dari masjid ke masjid juga kita sering sosialisasi gitu. Iya. Agar bisa tadi bahwa pemahaman wakaf ini sebenarnya jauh lebih hebat dampak dan manfaatnya gitu kan dibandingkan dengan pemahaman masyarakat hari ini. Iya. Gitu. Karena kalau kita tahu ya Ustadz ya, Al-Azhar itu kan betul polanya pakai wakaf dan itu luar biasa gitu loh. Ya. Bahkan Harvard University itu juga menggunakan polanya gitu ya. Makanya luar biasa. Nah, sebagai mungkin pengetahuan buat kami nih ya, lembaga wakaf yang Ustadz pimpin saat ini, ya pengelolaannya seperti apa dan untuk apa sebetulnya? Jadi memang di Berkah Wakaf Al-Kahfi ini walaupun sebenarnya secara terus terang kami juga secara profesional pengelolaan mungkin belum lama ya. Artinya berjalannya kemudian tadi dengan kita coba mereformasi tata kelola dan sebagainya memang belum lama. Nah, tetapi alhamdulillah memang beberapa manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Salah satunya adalah kita sering sekali ada namanya program bantuan wakaf untuk sumur-sumur di pesantren-pesantren. Bantuan wakaf sumur untuk pesantren. Wakaf pesantren. Ya. Itu wilayahnya mana saja? Wilayah se-Indonesia. Sementara ini sebenarnya kita masih fokus di wilayah Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Ya, karena kita memang mendahulukan karena dana wakaf ini berasal dari warga Kabupaten Bekasi, ya maka prioritaskan dulu di wilayah Kabupaten Bekasi. Misalkan contoh kemarin kita coba bantu di wilayah Babelan. Di sana kan kondisi airnya sulit ya. Maksudnya kalau hanya air itu ngebornya hanya ukuran-ukuran standar, yang keluar tuh asin, Zat. Udah asin, kuning, bau lagi gitu. Asin, kuning, bau. Artinya gitu. Tidak layak dong. Ya, sampai hari ini tuh masih banyak pesantren yang di sekitar Kabupaten Bekasi Kabupaten Bekasi ini yang airnya kurang layak. Tapi karena tadi kondisi memang secara mereka mengelolanya dengan bukan katakanlah profit, mereka juga mengelolanya sederhana gitu pesantrennya, banyak mengelola pesantren yatim duafa dan sebagainya. Maka ya mereka ya sudah dinikmati aja gitu. Air itu kuning sampai mohon maaf ya, saya sampai santrinya pernah wudhu sampai gatel gitu kan. Dan kumur-kumur asin kayak kita air laut begitu. Tapi harus perhatian, makanya kemudian saya tanya, ini kalau di sini Pak Kiai, ini bagaimana airnya? Ternyata saat katanya ini kalau bagus kalau ngebornya itu di atas 100. Oh gitu. Dan itu biayanya lumayan gitu. Iya sih.
Makanya akhirnya kemarin alhamdulillah juga kami akhirnya ngebantu ya tadi kita menggalang coba wakaf dari masyarakat. Iya, dari masyarakat. Alhamdulillah, gitu kan kita bikin satu saluran air dan keluarnya alhamdulillah biiznillah airnya itu lebih bersih. Lebih bersih. Putih, jernih gitu kan. Gitu. Ya, dan masyarakat sekitar pesantren boleh juga Boleh juga memanfaatkan nah, kan gitu itu kan. artinya apa ya? Gitu. Kemanfaatan itu lebih banyak lagi gitu ya. Bahkan di daerah mana di daerah yang ujung Setu sebelah sana ya, itu sampai kemudian sumur wakaf itu kemudian bisa dibikin penampungan besarnya, gitu kan. Kemudian dari penampungan besar itu dari dana-dana wakaf yang kita kumpulkan untuk buat sumur tadi itu bisa dialirkan ke masyarakat airnya, gitu. Oh gitu. Sehingga masyarakat bisa juga memanfaatkan wakaf sumur tadi. Kayak perusahaan air minum dong berarti. Iya, kita bersaing. Gini. Artinya kan masyarakat memanfaatkan. Ada kontribusi nggak? Karena gini, sumur tersebut yang dari wakaf Ustadz kelola itu kan butuh biaya, nanti biaya listrik dan sebagainya. Artinya kan jangan sampai udah dibor keluar malah nanti tidak bisa dijaga. Ini masalah lagi nih. Betul. Ya ini juga menjadi PR pengelolaannya di lapangan. Jadi yang sumur bor wakaf tadi memang kita akhirnya sinergi dengan aparat pemerintah setempat, RT dan RW. Betul. Jadi nanti kita bikin pengurusan kecil. Kepengurusan kecil yang fokus untuk mengelola itu. Maka kesepakatan tadi antara masyarakat kan memang benar butuh dana operasional gitu ya untuk listriknya. Nah, makanya nanti disepakati sama warga setempat dan penggunanya. Dari setiap penggunaan air itu nanti ada sistemnya infak namanya. Ya. Nah, gitu. Infak ini sebenarnya ya tadi hasil kesepakatan warga. Yang penting infak itu cukup untuk operasional, menjaga ya, karena kan ini kan dari wakaf kita berpesan sekali bahwa jangan sampai gitu kan program ini berhenti. Makanya sampai hari ini setelah kita buat bukan kita tinggal, kita tetap mengkontrol, mengevaluasi apakah programnya masih berjalan atau tidak. Iya, karena sumber pendanaannya dari wakaf, hati-hati nih, gitu kan. Makanya itu yang beratnya memang seorang nazir gitu ya untuk bisa tadi mengevaluasi dampak apakah memang benar-benar bermanfaat atau justru tidak bermanfaat. Iya, karena tanggung jawabnya itu dunia akhirat tuh nazir. Itu, nah, kan gini, Ustaz. Kalau ini kan wakaf penggunaannya untuk sosial. Betul. Gitu. Lalu ada nggak yang wakafnya itu produktif? Wakaf untuk produktif sebenarnya ada. Jadi tadi karena yang bisa kita produktifkan sebenarnya adalah yang harus kita produktif adalah wakaf yang bentuknya uang tadi. Uang tunai tadi. Ya, uang tunai tadi. Oke. Yang kami maksud adalah di lembaga yang Ustadz pimpin ini. Ada nggak dengan wakaf yang sudah dikumpulkan lalu diproduktifkan? Ada. Jadi mendapatkan penghasilan gitu. Pengalaman kita ada yang kemudian wakaf tunai yang kita terima ya diamankan ke kami. Itu alhamdulillah kemarin kita investasikan di satu unit usaha yang usahanya alhamdulillah kita kenal siapa pengelolanya secara profesional gitu ya, dan kemudian kita mendapatkan tadi bagi hasil dari pemutaran produktivitas dari dana itu, dan itu cukup bermanfaat sekali, dan hasilnya tadi kemudian bisa kita manfaatkan tadi untuk operasional pesantren yang yatim duafa gitu kan, untuk beasiswa anak-anak yatim duafa gitu. Nah, itu sudah kami lakukan ya. Walaupun memang PR-nya ya bagi kita seorang nazir ya, di BWA juga kita harus juga mencari ya pola tadi pengelolaan produktivitas wakaf uang ini, karena kan memang harus dipastikan bahwa ya mau tidak mau harus untung bahasanya. Harus untung, betul. Karena kalau tidak berarti kita wajib sebagai nazir mengganti. Nah, itu tanggung jawabnya. Nah, itu yang harus dipahamkan sebetulnya nih. Masyarakat yang saya pengen wakaf produktif saja gitu kan, betul. Agar pengelolaannya bagus, baik gitu ya. Terus begini, Ustadz, terkait dengan lembaga yang Ustadz pimpin sekarang, apakah hanya membantu dari dana-dana wakaf itu untuk sosial? Apa punya lagi nggak? Apakah misalnya dibangun untuk pesantren atau lembaga pendidikan atau apa gitu kan ya? Iya, tadi selain ada programnya wakaf sumur ya, program utama memang yang menjadi prioritas kita tahun ini memang sedang kita mendirikan pesantren tahfiz ya.
pesantren tahfiz untuk yatim dan duafa. Yatim. Ya. Posisinya alhamdulillah dengan izin Allah kami mendapatkan tanah wakaf di Kedung Waringin. Kedung Waringin. Ya, di Kedung Waringin. Luasnya berapa kira-kira? Alhamdulillah sampai hari ini mulai dari 2000 awalnya kita dapat tanah wakaf, sekarang sudah hampir 10.000 tanah wakafnya. Ya. Iya. Itu alhamdulillah. Sekarang tahap kedua, dari tahap pertama sudah kita bangun masih untuk pendidikan SD dan SMP IT ya. Nah, sekarang kita sedang bangun memang untuk lokal pesantrennya. Kalau pesantren. Ya, alhamdulillah sudah kurang lebih sekitar 50%-an lah. 50%. Tapi santrinya sudah ada? Santrinya kita masih dari murid yang dari SDIT Dari sama SDIT SMP itu. Oh Ya. gitu. Mereka sudah mukim atau? Sementara masih pulang pergi. Masih pulang pergi. Karena Berarti masyarakat. Oh, fasilitasnya belum ada, belum gitu bisa kan. memenuhi lah, belum layak. Jadi kita masih pulang pergi dulu. Iya. Nanti makanya kita targetkan memang sih ya mudah-mudahan dengan izin Allah dan barangkali support dari masyarakat sekalian ya gitu ya. Betul, Tahun ini kita targetkan sih bisa selesai karena memang baru 50% ya untuk gedung yang khusus memang itu nanti untuk fasilitas pesantren. Iya. Karena ini sumbernya dari wakaf. Apakah tadi kan santrinya adalah duafa, yatim piatu berbayar atau? Untuk hari ini sih memang ada yang kita gratiskan karena kondisi ekonominya mereka yang gitu. luar biasa. Berarti subsidi silang. Betul. Subsidi. Tapi ada juga yang bayar tapi bayarnya juga sekedar infak saja sebenarnya. Iya, betul. Gitu. Karena kita tidak memberatkan. ya, betul. Karena kita pengen ini kan sumbernya dari wakaf ya. Maka Betul. alangkah baiknya kalau pesantrennya juga bisa terjangkau untuk semua orang. Betul. Gitu. Karena banyak kan pesantren dari wakaf tapi biayanya mahal, duafanya nggak bisa masuk gitu kan, bener kan? Karena mahal gitu kan. Nah ini jadi kok jadi dilema gitu ya. Padahal pembangunannya dari wakaf, tapi tadi orang yang harus bisa mendapatkan manfaat wakaf malah nggak bisa masuk gitu. Semoga lembaga yang Bapak Ustadz pimpin ini tidak seperti itu. Amin, karena kami aja tidak mau. Oke, terakhir saya minta agar masyarakat mau berwakaf. Saya minta ulasan dari Ustadz, terutama bisa berwakaf di lembaga Ustadz. Fadhol Ustadz. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi satu yang tentu kita harus kuatkan ya dan harus kita pengen gapai adalah bagaimana kan kita tidak mau meninggal tanpa ada tabungan atau investasi akhirat yang terus mengalir pahalanya. Dan yang mengalir pahalanya itu salah satunya adalah wakaf-wakaf kita. Dan kabar gembiranya adalah wakaf itu hari ini tidak mesti harus dengan jumlah yang sangat besar. Iya, betul. Tidak mesti harus dengan tanah yang sekian ratus meter atau dengan 1 hektar dan sebagainya. Ya, karena memang di dalam syariat wakaf itu tidak ada ketentuan wakaf itu harus besar. Maka sebenarnya semua kita itu sebenarnya punya kontribusi atau punya potensi untuk juga berwakaf. Betul, mendapatkan satu amalan yang pahalanya terus mengalir. Baik itu misalkan wakaf tadi dalam bentuk uang yang nanti diproduktifkan sehingga hasilnya akan bisa terus termanfaatkan oleh orang-orang yang kita bantu gitu ya. Atau wakaf melalui uang yaitu dalam bentuk tadi pembangunan gitu kan, pesantren, membangun sumur-sumur yang manfaatnya buat khalayak ramai dan sebagainya. Gitu. Maka ini menjadi peluang buat masyarakat ya, kami Berkah Wakaf Al-Kahfi tentu ingin memudahkan ya, memfasilitasi masyarakat yang ingin berwakaf ya. Baik yang memang tadi ingin mewakaf tanahnya silahkan kita produktifkan atau kita akan coba manfaatkan, atau dalam bentuk tadi yang lebih simpel adalah gitu kan wakaf uang yang walaupun mohon maaf kita ada program namanya One Day One Bakwan gitu ya. Artinya boleh nggak Set kalau kita wakaf 5.000, 2.000 rupiah? Iya, boleh. Iya, gitu. Ini untuk memudahkan karena memang tadi tidak ada ketentuan wakaf itu harus dalam nominal yang besar. Sehingga semua masyarakat insya Allah punya kesempatan untuk memiliki pahala berwakaf tadi, pahala sedekah jariah. Nah mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas gitu ya, dan semua orang tadi punya potensi untuk memiliki tabungan investasi dalam bentuk
wakaf. Dan kami Berkah Wakaf Al-Kahfi insya Allah siap mendampingi, memberikan konsultasi dan bisa bekerja sama untuk bisa memaksimalkan pengelolaan harta benda wakaf di Kabupaten Bekasi ini. Insya Allah. Terima kasih. Para pemirsa IKADI, alhamdulillah kita sudah membahas wakaf. Ya, pernah suatu saat jemaah kami nanya, Gus, sepertinya Gus sangat menyayangi harta. Saya jawab, iya, saya sangat sayang sama harta saya. Maka harta saya harus bawa sampai ke akhirat. Tapi karena saya tidak mampu menggendong harta saya, maka caranya adalah saya berbagi. Salah satu adalah dengan cara berwakaf. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, yuk mari kita berwakaf. Khususnya di Berkah Wakaf Al-Kahfi. Kami tunggu kebesaran hati Anda, kedermawanan Anda, berwakaf sama-sama untuk anak kita, orang tua kita. Terima kasih. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Saya Gus Mawi dan saya Sirajin Abdul Aziz. Iya, pamit undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.